adik-adik semuanya duduk, sikap manis, gak ada lagi yang bercanda dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan orang-orang di sekitarnya. Kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya ikutin kakak semuanya ya. Kita menyanyi dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan untuk beribadah kepada Tuhan? Oke, kita mengangkat satu buah pujian. Yesus cinta semua anak. Apakah Abe? Yesus cinta semua anak. Yuk, adik semua boleh tepuk tangan di rumahnya. Keluarkan suara yang terbaik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi kita nyanyi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jadi Tuhan cinta siapa aja Kak Be? Semua anak di dunia dong. Semua anak itu siapa ya Kak Be ya? Aku termasuk nggak? Termasuk dong. Akhiran termasuk loh. Termasuk dong. Adik-adik gimana? Termasuk dong. Kan semua anak di dunia. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu kedua. Lagu kedua adalah 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik siap? Yuk kita bangkit berdiri. Ikutin kakak ya, kita nyanyi sama-sama, oke? Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengarkan pujian Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengarkan pujian Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa berapa keranjang? Sisa 12 keranjang. Berapa keranjang? Sisa 12 keranjang. Oke, kita masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi bukan kuat, bukan gagah. Bagi adik-adik yang belum tahu lagunya, kita bisa sama-sama belajar. Oke? Semuanya bangkit berdiri, tangan dipinggang. Yuk, kita siap nyanyi. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung
mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau angkat satu buah lagu, Yesus yang termanis. Karena hanya Yesus yang termanis dari kita. Yuk sama-sama adik-adik kita mau angkat satu buah lagu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi adik-adik lebih sungguh-sungguh. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada yang lagi buka matanya, sama-sama ditutup matanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang termanis buat jiwaku. Aku mau cinta Engkau selamanya. Tuhan, pimpin hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk manis. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, senang kita kembali lagi ya. Wah, kita bertemu kembali untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang masih rindu mendengar firman Tuhan? Oke, kakak juga. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, kabarnya gimana hari ini? Baik gak? Oke, sehat semua ya, puji Tuhan. Nah, kakak sekarang mau cerita, tapi sebelum kakak mau cerita, kakak mau tanya dulu, siapa di sini adik-adik yang pernah bertengkar dengan saudaranya? Wah, pada bertengkar semua ya?
Oke, nggak apa-apa. Iya, jadi kadang kita sebagai saudara memang ada saatnya kita bertengkar, marah-marah, ya kan? Tapi ya itu wajar. Karena apa? Karena kita saudara. Jadi nggak selamanya kita bisa happy kan? Tapi kadang kita juga berantem. Nah, seperti itulah yang terjadi sama Esau dan Yakub. Nah, hari ini kakak mau menceritakan mengenai Esau dan Yakub. Nah, ceritanya yaitu mengenai Yakub yang lari ke Mesopotamia. Nah, adik-adik, untuk mudah memahaminya, kita sekarang coba lihat ke cerita wayang ya. Nah, kakak udah siapin wayangnya. Nah, ceritanya di suatu hari hiduplah seorang yang namanya Esau. Nah, ini namanya Esau. Lihat, Esau dia berpikir, adik perhatiin wayangnya. Dia berpikir, wah, kenapa ya si Yakub ya? Kenapa dia mengambil hakku? Kenapa dia mencurinya? Aku kesel. Aku marah sama dia. Tega-teganya dia mengambil hakku ya. Wah, kalau aku ketemu dia, aku akan menghajarnya. Aku akan membunuhnya. Nah, lihat aja nanti. Aku akan membunuhnya kalau nanti papaku Ishak kalau sudah wafat, kalau dia meninggal, aku akan membunuhnya. Itu kata Esau. Dia menantikan waktu yang tepat untuk membunuh Yakub. Nah, ketika itu Yakub sedang marah-marahnya sampai dia kesel banget sama Yakub. Nah, akhirnya dia pergi. Nah, setelah pergi, nah datanglah mamanya, yaitu yang bernama Ribka. Nah, Ribka ini mengetahui maksud dari si Yakub. Dia bilang, waduh, anakku Esau ternyata dia menaruh dendam, dia marah sama Yakub. Apa yang harus kulakukan ya? Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus mengatakannya kepada anakku Yakub supaya dia melarikan diri. Nah, oke, aku akan mencari di mana Yakub ya. Nah, akhirnya Yakub datang. Nah, Yakub datang ke rumah. Terus setelah dia sampai rumah, ketika Esau tidak ada, disitulah Ribka mengatakan kepada Yakub, katanya, Yakub, anakku, Esau, aku mau ngasih tahu kalau kakakmu Esau akan mau membunuhmu karena dia marah kau mengambil haknya dari papanya. Nah, mendengar itu si Yakub, apa yang dilakukan si Yakub adik-adik? Dia langsung gelisah. Dia gelisah setelah dikatakan oleh Ribka mamanya, dia gelisah. Nah, gelisahlah dia, gelisah. Terus akhirnya di tengah gelisahannya, apa yang harus dilakukan ya? Nah, terus mamanya bilang, baiklah, kamu harus pergi ke Mesopotamia, ke tempat saudaraku Laban. Di situ kau menyelamatkan diri sementara, menunggu amarahnya surut supaya dia sampai dia tidak marah lagi. Itu kata Ribka. Akhirnya Esau menuruti apa kata si ibunya Ribka. Akhirnya Yakub dia pergi, dia lari, dia pamit kepada ibunya dan ibunya sedih. Karena apa? Karena salah satu anaknya meninggalkan rumahnya. Akhirnya sedihlah si Ribka. Dia sedih. Akhirnya dia merelakan untuk anaknya lari. Nah, akhirnya si Yakub dia lari meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat saudaranya ibunya, namanya Laban. Nah, adik-adik, sampai di situ ternyata di tengah perjalanan, dia kan pergi kan jalan sambil dia takut, gelisah.
Pas dia jalan, akhirnya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia akhirnya di tengah jalan dia karena mungkin capek, dia tertidur. Dia ambil batu sebagai bantalnya, sebagai alas kepalanya. Dia akhirnya tidur di langit terbuka, akhirnya dia tidur. Nah, apa yang terjadi selama dia tidur? Nah, selama dia tidur, ternyata dia dikasih mimpi oleh Tuhan. Nah, siapa di sini yang pernah mimpi? Ya, kakak juga pernah mimpi. Nah, Yakub juga akhirnya dia mimpi, dikasih sama Tuhan mimpi kalau pada saat dia mimpi ada dilihatnya dari bumi sampai ke langit di atas ada malaikat yang naik turun tangga. Nah, dia ada yang naik turun. Nah, dia bingung, kok ada ya malaikat naik turun tangga ya sampai ke langit. Nah, setelah dia lihat malaikat, akhirnya dia lihat juga di sampingnya ada Tuhan yang sedang berdiri. Nah, Tuhan berdiri dan Tuhan berfirman kepada Yakub. Nah, coba kita buka di Kejadian 28 ayat yang ke 12 sampai 13. Nah, adik-adik kalau ada Alkitab boleh dibuka kejadiannya. Nah, di sini kita lihat sebelumnya kita kan di Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Nah, ini setelah itu lanjutannya di Kejadian 28 ayat 12 dan 13. Nah, coba di situ akhirnya firman Tuhan berkata kepada Yakub, katanya kayak gini. Katanya, maka bermimpilah ia. Nah, berfirmanlah Tuhan, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itulah kata Tuhan kepada Yakub. Nah, setelah Tuhan berkata seperti itu, akhirnya apa yang dirasakan oleh Yakub, adik-adik? Nah, karena Tuhan yang berfirman kepada dia, akhirnya dia merasa damai dalam hatinya. Dia merasa tenang karena ada Tuhan yang berfirman. Nah, terus apalagi buktinya Tuhan berkata di sini di ayat ke-15. Coba adik-adik buka ayat 15. Nah, kakak bacain ya. Sesungguhnya, kata Tuhan, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah, mendengar itu rasanya Yakub dari yang tadinya takut gara-gara Esau mau membunuh dia, akhirnya dia merasa tenang karena Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa adik-adik? Dia aman karena bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berfirman buat dia, dan akhirnya dia merasa terlindungi. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh Yakub, sehingga dia ketika pelariannya ke Mesopotamia, dia tidak merasa takut lagi. Nah, dia akhirnya merasa aman, tenang. Siapa di sini yang mau merasa tenang? Iya, kakak juga. Nah, sama kalau kita adik-adik, kalau Tuhan menyertai Yakub, kita anak-anaknya, kakak dan adik-adik semua yang di rumah serta papa mama pasti akan disertai Tuhan, dilindungi Tuhan,
ya kan? Sehingga kita aman. Pertanyaan kakak sekarang apa? Apa yang adik-adik takutkan saat ini? Apakah karena corona adik-adik takut? Atau karena belajar dari rumah? Belajarnya sulit kak, dari online. Oh, nah, tapi tenang adik-adik, karena apa? Ada Tuhan di rumah adik-adik yang menolong adik-adik, yang akan membantu adik-adik, menolong adik-adik, ya kan? Dan juga melindungi adik-adik dari yang namanya sakit penyakit, ya kan? Nah, yang penting adik-adik semua di dalam Tuhan. Siapa di sini yang mau disertai Tuhan? Iya, bagus. Kakak juga mau. Nah, itulah yang dialami oleh Yakub ketika dia pergi ke Mesopotamia. Nah, itulah adik-adik. Mudah-mudahan firman Tuhan ini boleh menumbuhkan kita, menolong kita adik-adik, bahwa Tuhan menyertai kita dan kita harus percaya kepada Dia, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, karena Dia akan menyertai dan menolong kita. Amin. Nah, adik-adik, kita akan ada ayat hafalan buat adik-adik di rumah. Nah, hafalan kita diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Nah, adik-adik buka di Alkitab, dia di tengah-tengahnya setelah Kidung Agung. Nah, di situ ada Yesaya. Nah, adik-adik buka di situ ayat yang 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Yuk, sebelumnya kita baca sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Oke adik-adik, selamat menghafal ya. Baiklah adik-adik, sekian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya itu boleh menolong adik-adik ya. Baiklah. Nah, saat ini adik-adik kita akan sebentar akan berdoa, setelah itu akan aktivitas. Nah, kita di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami disertai oleh Tuhan. Ajar kami untuk mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali aktivitas. Nah, aktivitas kali ini berhubungan sama yang tadi, yang mengenai malaikat yang naik turun ke tangga. Nah, atau Yakub yang lari ke Mesopotamia. Nah, di sini kita perlu peralatannya apa aja ya? Nah, di sini yang diperlukan adalah 1, kertas karton warna biru. Nah, adik-adik kalau di rumah ada kertas warna biru, kartonnya warna biru. Kalau yang nggak ada warna biru, warna lain juga boleh. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya seperti biasa ada gunting. Nah, nanti gunting ini dipakai untuk menggunting, kalau bisa papa mamanya juga ada ya. Nah, selain gunting kita ada yang namanya spidol. Nah, spidol ini untuk menulis nantinya. Kalau nggak ada spidol, boleh pulpen juga. Nah, yang terakhir ada juga, oh ya, ada buku. Nah,
Nah, ada kertas warna putih. Setelah itu baru yang terakhir ada yang namanya double tip. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menggunting. Nah, menggunting nanti ditemani papa mamanya. Jadi kalau adik-adik punya kertas di rumah, buka aja di tengahnya. Nah, di situ kan ada kertas kan. Nah, nanti di situ digambar tulisan kaki. Gampang. Jadi dibuat aja dulu garis tengah seperti ini. Nah, setelah dibuat seperti itu, pakai spidol juga boleh. Nah, setelah itu nanti baru dibuat bentuk seperti kaki. Nah, baru ada jari-jarinya seperti ini. Nah, setelah itu setelah ditulis seperti itu baru kita gunting. Nah, kita gunting. Nah, setelah digunting ya. Nah, kan kelihatan kan? Nah, kalau untuk mudahnya setelah udah digunting supaya buat banyak nanti tempelin aja di sini. Di bawah ini boleh. Nah, nanti dibuat banyak. Misalnya dibuat 5 atau 10, nanti digunting lagi dari bawah. Jadi seperti ini. Nah, digunting dari bawah ini kan. Nah, sampai dia nanti sebanyak ini. Wah. Nih, banyak kan? Ya. Setelah ini baru adik-adik nanti buat ditempelin. Nah, ditempelinnya pakai apa? Di belakangnya ditempelin pakai yang namanya double tip ini. Nanti digunting aja, baru ditempel ke sini. Nah, setelah itu, setelah ditempel, buat kata-kata pakai spidol di depannya. Tulisannya adalah jangan takut. Nah, buat jangan takut. Kalau bisa pakai nama adik-adik. Misalnya namanya adalah Cheryl. Nah, buat aja jangan takut Cheryl. Kalau misalnya namanya Darren, misalnya gitu kan, jangan takut Darren. Nah, buat ya semua kertasnya. Kalau bisa lebih dari 10. Nah, setelah itu baru kertas karton warna biru tadi, yang ini yang besar ini, dia kan sebetulnya karton itu kan besar ya, panjang. Nah, kita ambil aja setengahnya. Nah, setengah. Setelah itu kita gunting. Ya kan? Ada setengah bagian. Nanti adik-adik dari tulisan yang tadi sudah dikasih lem double tip, nanti ditempel membentuk seperti naik ke atas seperti tangga seperti ini. Jadi berpasang-pasangan nantinya kakinya. Jadi ada kiri dan kanan. Ini kakak kasih contoh ya. Jadi ini ditempel di sini. Tempel di sini. Nih. Ini adik-adik, jadi sudah jadi kan? Jadi langkah kakinya dia dari bawah ke atas. Jadi dia tulisannya apa? Jangan takut. Nah, jadi dia berjalan naik, jangan takut karena Tuhan menyertai. Jadi ini nanti adik-adik buat di rumah ya, boleh dibantu papa mama. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.